Mari kita bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Tahukah kita punya Abba, punya Bapa yang baik di sorga sana, dan Dia sanggup menolongmu. Jangan cari pertolongannya saja, carilah wajahnya dulu. Sebab betapa indahnya wajah Allah. Kalau kita mengenal Dia, kita tidak akan takut lagi. Hati kita tidak akan gelisah kalau kita mengerti apa yang ada di dalam benak hatinya untuk kita. Bapa hanya punya rencana damai sejahtera. Tidak ingin mencelakakan Anda dan saya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan di dalam Tuhan selalu penuh pengharapan. Saya mau menyampaikan satu pesan yang sudah klasik dikenal oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Sebuah doa yang diajarkan oleh Mesias. Doa Bapa Kami namanya. Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita baca ya. Saya akan bacakan semua tanpa interupsi. Kalau bisa kita baca bersama yuk. Dimanapun Anda berada sampai telinga sendiri mendengarnya. Doa Bapa Kami supaya kita juga setengahnya bisa hafal nanti setelah selesai khotbah. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. 2, 3. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah versi singkat, padat, dan penuh dengan berkat dalam satu doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di dalamnya ada intisari seluruh kehidupan doa kita. Yesus ajarkan doa ini pada murid-muridnya dengan maksud untuk mengajari mereka bagaimana menjalin hubungan yang benar dengan Bapanya di sorga. Yesus memperkenalkan Bapa itu kepada murid-muridnya sehingga Yesus berkata, kalau kalian berdoa, doalah Bapa kami. Karena mulai hari ini, sejak aku mengajarimu, Dia Bapamu. Yesus ingin supaya kita itu mengenal hati Bapa dulu. Dalam doa yang utama adalah roh pengenalan akan Allah. Minta juga ada dimensi itu. Di dalam satu doa selalu ada dinamika permohonan. Tapi doa itu yang utama adalah menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan Dia yang tidak kelihatan. Doa itu adalah sarana untuk kita dekat sama Tuhan. Dan supaya kita semakin kenal sama Tuhan. Itu kan kalau tak kenal tak sayang. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan akan mewahyukan dirinya. Doa Bapa Kami itu penuh dengan pewahyuan di dalamnya. Kita akan baca sekali lagi, nanti ayat per ayat saya jelaskan. Karena itu berdoalah demikian, Yesus ajari. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Luar biasa ya, pertama-tama ada kata Bapa Kami yang di sorga. Yesus dengan jelas dan berterus terang, bukan menyarankan tetapi menginspirasi. Begini loh caranya untuk memanggil Allah itu. Kalau kamu sudah mengenal Dia. Hari ini bukankah aku sudah menjadi pengantara? Kira-kira begitu maksud Yesus. Aku telah menjadi perantara antara Allah dan manusia. Allah bukan lagi misteri. Aku sudah mewahyukan kepadamu. Mulai hari ini, if you address Him, kalau Anda hendak memanggil namanya, panggillah Dia Bapa. Poin 1 dulu munculkan. Tuhan rindu kita memanggilnya Bapa. Bapa Kami yang ada di dalam sorga. Tuhan rindu sekali, itu menjadi kedalaman hatinya. Karena saya nggak habis pikir, kenapa sih Tuhan tuh harus ciptakan kita? Tuhan lu gak butuh apa-apa, apalagi butuh siapa-siapa. Tapi Tuhan itu sangat personal.
Dan dia menciptakan kita dalam gambaran rupa Allah, itu seperti gini loh ya, seperti ada satu pasangan yang ingin punya anak. Padahal nggak punya anak, mereka juga sudah bahagia. Tapi mereka punya anak, kepingin sekali, bukan anak tetangga, tapi anaknya sendiri. Nanti waktu keluar, wow mirip sekali sama orang tuanya. Kok mirip sama aku ya? Tambah cinta. Jadi dicipta dalam gambar dan rupa Allah itu berarti like father like son. Bukan berarti secara fisik ya. Karena Allah itu roh, maksudnya secara sifat, secara nature, secara hakikat, secara roh. Allah adalah kasih. Maka Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas untuk mengasihi. Dan waktu Tuhan melihat kita, dia bahagia. Dia sebut ciptaannya itu baik. Lalu manusia, Adam dan Hawa pertama-tama jatuh dalam dosa, rusaklah. Tapi Yesus menebus ciptaannya. Dan Yesus mati, digantung di atas kayu salib supaya hubungan kita dengan Bapa pulih. Sehingga kita berhak lagi memanggilnya Abba, ya Bapa. Dia kasih rohnya. Saat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Sesuatu secara supra-alami dan supranatural di dalam diri kita berubah. Roh diberikan atas setiap manusia yang percaya kepadanya. Sehingga kita bisa berseru kepada namanya dan kita bisa mengenal dia. Kita bisa mengenal Allah dari dalam hati kita. Tuhan rindu kita memanggilnya Bapa, bukan karena Tuhan butuh kita. Dan Tuhan tidak butuh pengakuan. Tapi karena dia sangat-sangat menginginkan hubungan ini. Dia ingin sekali menjalin hubungan dengan Anda. Sama seperti orang tua yang ingin menjalin hubungan dengan anaknya. Padahal anak itu masih bayi, tidak bisa apa-apa. Hanya bisa buang kotoran. Tapi dia sudah rindu sekali meskipun anak itu belum bisa bicara balik ke dia. Bahkan waktu bayi baru lahir itu kan belum bisa melihat. Ngomong nanti, bicara pun nanti jelas baru 1 tahun, 2 tahun sekian. Orang tua sudah bicara sama anaknya. Sudah mencoba untuk berkomunikasi. Tatap matanya dengan mata anak itu dan menjalin hubungan cinta. Ada hubungan batinnya. Tuhan ingin kita memanggilnya Bapa. Karena Tuhan cinta kita. Karena Tuhan orangkan kita. Karena Tuhan hargai kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan sudah gak tahan seolah-olah aku ingin mewahyukan diriku lebih. Supaya kamu kenal papamu nanti. Semakin dewasa kamu semakin tahu bahwa aku sayang kamu. Papa cinta kamu. Dan bahkan sudah gak sabar lagi untuk ajak anaknya itu nanti melakukan pekerjaannya. Dibawa pergi ke kantornya, dibawa jalan-jalan, pergi liburan, papa antar dia ke sekolah. Aku di duniamu, kamu di duniaku. Padahal anak itu masih bayi, sang ayah sudah bermimpi. Tuhan rindu kita memanggilnya Bapa, itu bukan hanya panggilan saja, bukan panggilan belaka. Di balik panggilan sebutan Bapa itu ada sebuah hubungan seindah sorga. Tuhan ingin sekali menjalin hubungan dengan Anda. Padahal Tuhan tidak butuh apa-apa. Sesungguhnya dalam hubungan ini, kita yang butuh Tuhan. Tuhan tanpa kita fine-fine saja. Bukankah dari sejak kita sebelum diciptakan, Allah itu kekal. Alfa dan Omega yang awal dan akhir, tiada awal, tidak ada akhir. Tanpa kita, gak masalah. Kita tanpa Allah, kita binasa. Coba renungkan kata ini, Bapa kami yang di sorga, apa yang Yesus hendak wahyukan kepada kita. Karena itu pastikan dalam hidupmu, yang kau kejar terutama adalah perkenanan Allah. Yang kau bangun nomor 1 adalah hubunganmu dengan dia dulu. Kalau kita tahu doa Bapa kami ini diajarkan, berarti doa adalah sarana untuk membangun hubungan itu. Kita nggak doa itu bukan sebagai rutinitas, aduh aku rasa bersalah.
Aku nggak doa, nanti nggak masuk surga. Bukan karena hukuman, bukan karena ketakutan. Kita nggak doa itu kehilangan kesempatan untuk mengenal Bapa sekali lagi hari ini, atau untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Jadi sampai saya tidak berdoa, saya luputkan satu hari, itu saya yang merugi. Aduh, tahu gitu. Hidup di dunia ini kan sementara. Suatu hari kita kalau pergi ke surga, kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Sekarang waktunya di masa hidup ini kita cipta memori. Bahwa selama hidup ini tiap hari, aku mengenal Dia lebih dalam lagi. Kalau saya bisa hidup 80 tahun, 70 tahun, 80, 90 misalnya, itu dihitung. Itu terbatas. Setiap tahun hanya 365 harinya. Kehilangan satu hari itu kehilangan sesuatu pahala secara kekal untuk mengenal dirinya. Sayang gitu loh kalau aku lewatkan. 1 minggu saya nggak ke gereja padahal bisa. Lain cerita kalau sakit, lain cerita kalau lagi berhalangan dalam perjalanan, misalnya lagi ada di pesawat, lagi perjalanan jauh. Kalau bisa saya sengaja, sayang ya, 365 hari, 52 minggu itu coret 1 jadi 51. Ada sesuatu yang saya gagal kenal di dunia ini. Meskipun nanti di sorga pengenalan kita sempurna, pengetahuan kita sempurna. Tapi sesuatu yang di bumi sekarang ini kalau kita nggak bangun, itu seperti bayi pada waktu masih kecil, kalau kepalanya itu sukanya ditaruh di posisi tertentu, lalu dia kempis, nanti besar ya tetap kempis. Kalau dia bulat karena dimiringkan misalnya, nanti besarnya juga bulat. Nggak efek memang ke kesehatan. Tapi akan ada sesuatu yang permanen sifatnya waktu kau dewasa. Waktu kita di sorga nanti sesuatu yang sifatnya kekal. Di bumi ini, masa singkat ini kesempatan untuk kita berlomba mengenal Dia sungguh-sungguh. Karena pasti ada sesuatu yang permanen nanti beda. Bahkan ketika kita sudah berada di sorganya yang baka. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa kata Bapa ini dahsyat. Kata Bapa ini dahsyat. Makanya itu, karena saya tahu Tuhan itu rindu dipanggil Bapa, kita juga mesti hati-hati dalam ministry. Ini sebuah pesan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Di setiap gereja mesti ada beginian. Sekalipun misalnya seperti saya, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, saya adalah bapak rohani bagi banyak orang. Tapi saya juga sangat hati-hati untuk tidak mau dipanggil sebagai dengan kata-kata bapak seperti itu ya. Misalnya dipanggil papa, dipanggil apa oleh orang-orang dalam pelayanan yang bukan anak kandung kami. Kenapa? Saya tahu bahwa ada ayatnya juga di Perjanjian Baru, janganlah banyak di antaramu jadi guru. Juga ada ayatnya demikian, jangan mau dipanggil dengan julukan, dengan titel tertentu, karena Allah itu cemburu. Meskipun ada pemimpin-pemimpin rohani yang juga berfungsi sebagai orang tua rohani, lebih baik kita jadi saudara seiman dalam Tuhan. Karena Tuhan itu rindu dipanggil Bapa, mendingan kita jauhi julukan-julukan tertentu, titel-titel tertentu, supaya Tuhan menjadi istimewa di antara umatnya. Kita bukan siapa-siapa, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja yang disembah dan ditinggikan. Ku di baris paling belakang. Sebuah pesan juga dari doa Bapa kami ini, kata Bapa itu sakral, kata Bapa itu di set apart atau dipisahkan. Dia seperti Bapa satu-satunya. Kita semuanya hanyalah saudara seiman dalam Tuhan. Meskipun fungsinya bisa orang tua rohani, jauhi panggilan-panggilan tertentu, biar Tuhan saja yang mendapatkan elu-eluan seperti itu. Dikuduskanlah namamu. Poin kedua, dikuduskan namamu itu kan dielu-elukan, dipuji-puji ya kan? Dua, Tuhan ingin agar kita memuji-muji namanya. Makanya itu di dalam kebaktian doa, termasuk dalam ibadah mingguan, termasuk ketika kita tengah minggu saat teduh, atau juga saat teduh pribadi, pokoknya kalau kita lagi ketemu sama Tuhan dalam hadiratnya, harus ada segmen memuji-muji namanya. Bapa kami di dalam sorga, kata Yesus, dikuduskanlah namamu. Namamu itu dikuduskan, alias dikhususkan. Namamu itu jadi fokus umat Tuhan untuk dielu-elukan.
Itu artinya dikuduskanlah namamu. Namamu diangkat melebihi nama yang lain. Semua orang fokus dan konsentrasi ke situ. Dan aktivitas untuk melakukan itu yang paling tepat adalah dengan memuji-muji Tuhan sampai pada taraf Tuhan bertata di atas pujian umatnya, alias Tuhan menerima pujian kita. Dikuduskan namamu, Tuhan ingin agar kita memuji-muji namanya. Karena itu kalau kita datang ke kebaktian di gereja kita, di mana Anda tertanam, jangan skip puji praise and worship-nya. Langsung aja nanti pas khotbah atau datang telat-telatan. Jangan biasakan, itu kebiasaan buruk loh itu. Memang bukan dosa. Tapi kalau kita lakukan itu sih sifatnya etika. Misalnya kalau saya ketemu mau janjian sama orang yang lebih penting, lebih tua, lebih senior dari saya. Jangankan lebih penting, lebih tua, lebih senior. Yang junior pun kita nggak boleh terlambat. Kita mesti harus tepat waktu karena itu karakter atau sifat. Itu menghargai orang. Apalagi kalau kita mau ketemu sama pejabat, ketemu sama orang siapa. Tuhan itu kan di atas semuanya. Jadi kalau kita datang pada Tuhan, saran saya, pesan saya untuk orang Kristen pada umumnya, kalau beribadah di gereja, datanglah 5 menit lah sebelum ibadah dimulai. Supaya kita itu bisa tenang, tarik nafas dulu, mungkin cari parkir tadi, atau mungkin harus jalan kaki. Kita duduk dulu, tenangkan hati, lalu masuk hadiratnya. Lewat apa? Lewat gerbang pujian, memuji-muji Tuhan. Datang itu jangan terburu-buru, pulang juga jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita ketemu sama orang yang sangat bermartabat, seorang yang sangat terhormat, jangan kasih kesan seperti seolah-olah dia nggak penting sama sekali atau dia kurang penting bagimu. Karena itu di sini Yesus berkata, kalau menyebut Bapa, setelah itu yang paling appropriate, yang paling proper, yang paling benar, setelah kita panggil Bapa, pujilah Dia. Bawalah persembahan lidah bibirmu padanya, Tuhan, tapi tulus, bukan pura-pura. Terima kasih ya Tuhan. Makasih ya Papa, Abba, Bapa sudah banyak menolong aku. Terima kasih untuk berkat-Mu ini, berkat-Mu itu. Aku semakin hari semakin mengenal-Mu, semakin cinta padamu. Semakin ku tahu tidak ada seperti diri-Mu. Di bumi dan di sorga tidak ada yang seperti Engkau. Engkau ajaib, gak ada yang mustahil bagimu. Tapi Engkau panjang sabar Tuhan. Itu kita ngobrol, bukan cerita tentang diri kita. Cerita tentang Tuhan. Beritahu Tuhan apa yang kau tahu tentang dirinya dalam spirit yang memuji. Tuhan tuh nggak suka kok nggak suka dibualin, nggak suka disanjung-sanjung oleh orang-orang yang luar dalam nggak sama, mulut hati berbeda, enggak. Tapi kalau kita itu tulus mengutarakan syukur kita, Tuhan terima itu sebagai korban persembahan. Bukankah pujian itu baik untuk kita? Waktu kita memuji Tuhan, iman kita sendiri dikuatkan. Karena Tuhan adalah sumber kita, sumber kehidupan. Waktu kita memuji Dia, kita semakin diteguhkan keyakinan kita akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan namamu ini artinya kita harus belajar untuk memuji-muji namanya. Nggak bisa musik nggak apa-apa. Dengarkan lagu. Misalnya seperti saat teduh ini termasuk yang kompilasi lagu-lagunya saja. Dengarkan aja. Muter terus itu bisa berjam-jam kan. Saat kerja, saat apa. Tapi waktu kita sengaja mencari hadiratnya, biasakan untuk masuk lewat gerbang pujian. Ke gereja atau apa, jangan tergesa-gesa. Jangan skip praise and worship-nya, langsung ke khotbah, apalagi pembicara favorit. Jangan begitu karena itu sama dengan kita beribadah untuk alasan egois, yaitu pokoknya yang aku suka aku terima, yang bagianku untuk memberi aku hapuskan itu. Pada saat aku harus memberi pujian, buat apa, yang penting aku terima peneguhan. Terima berkatnya, didoakan, mungkin ada firman yang bisa
kasih aku janji. Saya rasa ibadah kita tidak lengkap, tidak komplit kalau kita tidak memuji. Dikuduskanlah namamu adalah bagian hidup doa yang sangat perlu. Datanglah kerajaanmu, ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Poin ketiga ini, Tuhan harus bertata di hati dan hidup kita. Orang yang berdoa selalu akan berakhir tunduk pada Kristus. Kalau enggak, salah doa. Doa itu akan masuk ke dalam dimensi kerajaan, di mana Kristus rajanya, kita hambanya. Doa itu, di dalam doa Bapa kami kita diajari bahwa Tuhan mesti bertata di dalam hati kita dan di hidup kita. Doa yang benar pasti akan membuat kita pada akhirnya semakin taat, bukan semakin murtad. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan harus bertata di hati dan hidup kita. Ini kehendak Allah. Kecuali Tuhan bertata, maka tidak ada perkara Allah di dalam hidupmu akan terjadi. Kecuali Tuhan itu bertata di hidup kita. Di dalam hidup kita tidak akan ada berkat-berkatnya. Karena ketika Yesus jadi raja, baru segala sesuatu ditambahkan setelah kita mencari kerajaannya lebih dulu dan kebenarannya. Tetapi barang siapa mengasihi nyawanya dan tidak mengindahkan Tuhannya, dan Tuhan dijadikan budaknya, Tuhan dijadikan hambanya. Siapa rajanya? Ya diri kita sendiri. Itu bukan hubungan, itu manipulasi. Dan hubungan seperti itu, hubungan plastik, itu bukan hubungan yang sejati. Dan Tuhan tidak bisa dipermainkan, ada ayatnya. Apa yang kau tabur, kau tuai. Tidak kau tabur, tidak kau tuai. Tuhan tidak akan mau bekerja di dalam kehidupanmu. Mungkin hidupmu masih ada berkat-berkat yang terjadi. Tapi buat apa kalau Tuhan sudah tidak berjalan bersama denganmu? Ingatlah, doa akan membuat kita, waktu kita masuk mungkin hati kita setengah salah. Tapi doa itu kalau benar-benar dilakukan, waktu sebelum kita aminkan, hati kita pasti sudah dibenarkan. Doa itu selalu berakhir kita diberi prioritas yang betul. Makanya itu saya suka sekali untuk berdoa. Kenapa? Berdoa itu membenarkan hati yang salah. Dan mencegah hati kita sebelum ia bersalah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba kita lihat ayat 11 dan 12, ada dua rezeki yang diminta. Satu, dia minta makanan, Yesus ajarkan untuk kita meminta makanan kita yang secukupnya. Lalu juga minta pengampunan. Satu minta berkat jasmani yang memang dibutuhkan. Yang satu lagi adalah minta berkat emosi atau perasaan untuk dibebaskan dari perasaan guilty. Pengampunan dan pemeliharaan Allah. God's forgiveness and provision. Pemeliharaan Tuhan dan juga penerimaannya. Yang keempat, Tuhan mau kita bergantung pada janjinya. Dan semua itu kita temukan dalam janji-janji Allah. Semua berkat rohani sudah ada di dalam alam Kristus, Efesus pasal pertama. Kita tinggal belajar untuk mengklaim janjinya. Karena itu ada dimensi baca Alkitab di dalam doa. Karena doa itu bukan satu sisi. Dari sini ke sana. Tapi dari sana ke sini pula. Ingat tangga Yakub? Yakub itu kan mendapat mimpi di Betel. Di atas kepalanya, di atas bantalnya dia yang adalah batu. Di bawah kepalanya itu dia melihat ada tangga naik ke sorga. Ujungnya ada seorang anak manusia. Itulah Yesus Kristus. Penampakannya di perjanjian lama. Dan naik turun di atas tangga itu ada malaikat yang turun naik. Malaikat naik membawa kasus kita. Membawa kasus doa kita.
turun membawa jawaban doa itu. Tahukah bahwa doa itu dua sisi? Karena itu sayang kalau kita hanya minta dan memohon saja dan mengeluh. Doa itu juga harus buka telinga. Karena nanti berkat kita, mulut hanya satu, telinga itu dua. Kita sampaikan sesuatu, Tuhan itu memberkati kita lipat ganda. Karena itu saya percaya kalau kita itu berdoa, kita belajar untuk waktu saat dalam doa, menerima janji-janji Allah. Minta sama Tuhan roh yang peka. Tuhan speak to me, bicara ke aku. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan bahkan berjanji memberkati, memberi kita berkat-berkat jasmani. Baik itu kesembuhan ilahi. Ya, memang kita tidak berhak menuntut Allah ya. Tuhan itu daulat soalnya. Dan Tuhan itu berhak untuk menjawab iya atau tidak. Tapi nggak ada salahnya kita berharap kan. Nggak ada salahnya kita meminta kan, memohon kan. Yesus sendiri berkata meminta. Apalagi kalau kita minta dengan hancur hati. Tuhan nggak akan pandang hina itu. Berkat jasmani seperti rejeki, seperti ekonomi. Yang mungkin sekarang ada juga yang mengalami perekonomian lesu. Bergumul soal keuangan. Tuhan punya janji itu sampai ke situ loh. Bahkan Yesus pun berkata, kamu minta, berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami. Karena kesalahan kami, semua rintangan itu tolong Tuhan ambil sekalian. Semua penghalang doa. Tuhan itu mau kita bergantung pada janjinya. Jadi salah satu kebiasaan doa yang saya lakukan dalam hidup saya adalah saya, kalau ada ayat-ayat yang sudah bicara ke saya minggu itu, waktu doa, misalnya setelah saya memuji menyembah, kalau nanti ada waktunya saya doa syafaat. Saya doa untuk segala permintaan dan permohonan. So, saya ingat ayat, saya akan quote itu, saya akan cetuskan ayat itu di mulut saya. Tuhan sih ingat, Tuhan tahu itu adalah firman-Nya. Tapi waktu saya cetuskan ayat itu, telinga saya mendengar, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya mintanya itu dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena saya punya firman. Saya klaim janji-janji Tuhan. Engkau berjanji Tuhan. Bukan dengan marah-marah, tuding-tuding ya. Tapi dengan berharap penuh kepadanya. Dan dengan percaya. By faith, dengan iman saya akan menghampiri tata Tuhan. Dan kata, Lord, you have promised me. Engkau berjanji. Aku berdoa Tuhan Yesus. Sembuhkan anakku. Atau aku berdoa Tuhan. Sekalipun aku juga buat salah, tapi aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bukankah ada ayatnya, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Bukankah ada firman yang berkata, barang siapa berseru kepadanya, tidak akan dipermalukan. Saya akan berseru dalam pergumulan, mungkin sekarang saya diambang kebangkrutan. Tolong Tuhan, aku klaim janjimu, berikan pada aku rezeki hari ini. Itu berarti dalam konteks saya, kirimkan customer yang saya perlukan. Atau kirimkan ya Tuhan investor. Atau kirimkan pembeli ya Tuhan, kalau saya mau jual. Atau aku tidak dapatkan barangnya yang selama ini supply-nya sudah tidak ada. Kirimkan supplier Tuhan. Aku minta berikan pada aku hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu berarti mencakup karir kita. Penghidupan kita. Minta. Kenapa banyak orang tidak berani? Minta, keinginannya ada, tapi imannya nggak ada. Karena imannya nggak makan, karena nggak makan firman. Karena nggak pernah mencetuskan firman, dan memang nggak pernah dapat firman. Nggak pernah cari orangnya. Nggak pernah ketemu firman, karena memang tidak berharap Tuhan bicara. Tapi dalam doa, Anda mesti harus exercise your faith. Praktekkan imanmu, gedor pintu sorga. Tuhan tidak menganggap itu tidak sopan, karena Tuhan sendiri mengajarkan, ketuklah. Itu bukan perbuatan kasar, itu adalah perbuatan iman yang besar. Minta sama Tuhan. Lalu terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu di sana dikasih kata-kata, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Alias dia sanggup. Lalu ditutup dengan kata amin. Yang terakhir dari doa Bapa kami kita bisa pelajari, bahwa Tuhan sanggup memberi kita kemenangan. Di ayat 13 adalah Tuhan menunjukkan
mengajarkan bahwa Bapa, mengajarkan pada murid-muridnya bahwa Bapa itu sanggup memberi kemenangan. Minta sama Bapa supaya kau jangan dibawa dalam pencobaan dan dibebaskan dari yang jahat. Dan akuilah sekali lagi di ujung sebelum amin, bahwa Bapa memang empunya kerajaan. Dia memang punya kuasa. Dan baginya semua kemuliaan. Kalian jangan takut, jangan bimbang. Tuhan akan memberimu kemenangan. Tuhan masih loh memberi kemenangan. Ada banyak cerita di Alkitab tentang Raja A berseru, lalu musuh. Bisa perang antara mereka sendiri, bunuh-bunuhan. Raja B berseru, dan Tuhan terobos pertahanan musuh. Raja C berseru, Tuhan luputkan dari orang-orang yang akan mencelakakan. Tuhan itu sanggup memberi kemenangan. 5 poin sini, sekali lagi saya ulang, doa Bapa kami, kita diajari untuk mengenal Bapa kita. Tuhan rindu kita memanggilnya Bapa. 2, Tuhan ingin agar kita memuji-muji namanya. 3, Tuhan harus bertahta di hati dan hidup kita. Harus tahu bahwa itu bagi Tuhan not negotiable, tidak negosiasi. 4, Tuhan mau kita bergantung pada janjinya. Jadi Tuhan senang kalau kita klaim firman-Nya, itu Tuhan malah senang loh. Malah senang. 5, Tuhan sanggup memberi kita kemenangan, jangan kau bimbang. Sebab Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, namun bebaskan atau lepaskan kami dari semua yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin.